Oke, Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Yang Maha Kuasa. Di kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama sebelum acara utama yaitu workshop visi misi SMP Negeri 4. Memang kita awali kemarin saya sudah matur kepada Bapak Kepala Sekolah untuk merencana tindak lanjut saya mengikuti program PPKG, ya, program pendidikan program keberlanjutan guru PJOK, PPKG PJOK yang nanti berakhir tanggal 16 Desember. Di sini saya punya tugas yaitu untuk membuat rencana tindak lanjut mendesiminasikan kepada Bapak Ibu guru satu sekolah. Ya, sehingga program sederhana saya dan juga nanti biar mungkin sedikit tentang PJOK, Bapak Ibu di sini juga ada guru PJOK biar kita sama-sama juga mendesiminasikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mau nanti masukannya, ya masukannya mungkin kalau di forum ini tidak nanti belum ada ya di forum lain. Untuk masukannya dari program sederhana saya, yaitu saya juduli di sini adalah Komar Mesem, ya. Karena mau Sumar Mesem kok ora ketemu SC, jadinya Komar Mesem. Ya. Nah, ini sing pinter ya liyane kita ya. Komar Mesem ini judulnya adalah kompetisi permainan tradisional melalui SEM, itu Sport Education Model. Ya, Sport Education Model, di mana di olahraga untuk berbasis diferensiasi dan berorientasi pada anak itu ada 9 macam model pembelajaran. Tetapi kemarin kita dipelajari baru hanya 3 keterampilan gerak, kebugaran jasmani dan model SEM ini. Ya, saya agak tertarik di model SEM, makanya saya ambil yang SEM, yang Sport Education Model yang belum pernah saya tahu semenjak saya jadi guru olahraga model ini. Nah ini kemudian macet. Iya, moga Mas. Ya, kok nggak bisa. Hanya beberapa slide aja. Kalau loading mungkin di close saja Mas, di close lewat ada yang nggak beres ini masalahnya, lewat Google Drive aja. Ya, close program aja. Lewat Google Drive aja. Ya. Nah, ini. Iya, oke. Yang kedua, Bapak Ibu, latar belakangnya. Ya, di sini latar belakangnya bahwa salah satu prinsip dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran atau kegiatan yang berorientasi pada murid. Ya, khususnya di PJOK ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berupa keterampilan gerak, bisa kebugaran jasmani dan SEM ini atau Sport Edukasi Model. Ini yang latar belakangnya. Kemudian kita lihat minat dari siswa-siswa kita yang juga luar biasa untuk mau bergerak. Kita lihat kalau pas istirahat, ya, kalau pas istirahat anak-anak pada main di lapangan, mereka menginginkan bergerak. Ya, walaupun kadang kita melihat anak-anak hanya yang tidak perbolehkan saya adalah anak-anak itu sering menggunakan bola yang tidak sesuai porsinya, bal voli, bal-balan. Kalau bola itu disesuaikan porsinya, saya tidak akan pernah melarang anak-anak berada di lapangan, ya, karena memang dia butuh bergerak, ya, butuh bergerak. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Anak-anak menyingkirkan anak-anak dengan budaya daerah kita, budaya lokal kita. Kita punya budaya daerah, punya budaya lokal, sehingga anak-anak agak renggang dengan hal tersebut. Ya, sehingga ini yang latar belakangnya saya ingin mengembangkan
adanya permainan tradisional. Ya, permainan tradisional. Maka di sini anak lebih banyak senang main Android, gadget, dan lupa dengan budaya sendiri. Nah, padahal anak itu akan senang dengan suatu permainan. Lanjut, Mas. Ya, tujuan saya di sini yang pertama adalah memfasilitasi keterampilan gerak untuk tumbuh dan berkembangnya murid. Jadi kalau anak bergerak sesuai dengan perkembangannya, mereka akan tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah melestarikan budaya daerah kepada murid melalui berbagai jenis permainan tradisional. Ya, kemudian yang ketiga adalah membangun karakter murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini jangan kita tinggalkan sekarang, apapun karakter yang kita bangun, termasuk nanti pembangunan visi-misi yang nanti juga tidak meninggalkan dari karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah capaian atau langkah atau hasil yang diharapkan dari tiap tujuan. Ya, di sini ada yang pertama adalah keterampilan geraknya, yaitu dalam memfasilitasi keterampilan gerak murid di sekolah, yaitu memberikan ruang kepada murid untuk bergerak dengan senang dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Itu capaiannya, dan bisa berkembang murid menjadi optimal atau perkembangan murid menjadi optimal. Yang kedua adalah budaya daerah. Di sini budaya program melestarikan budaya daerah, capaian yang diharapkan semua murid ya mengenal dan dapat melakukan macam-macam permainan tradisional. Ya, mereka kenal permainan tradisional kita sebenarnya banyak sekali, dan itu budaya daerah lokal kita. Nah, kalau dulu seumuran saya masih sering, kayaknya sekarang kan jarang sekali anak-anak yang bermain dengan budaya daerah kita. Itu. Kemudian karakter yang diharapkan itu adalah di sini aktivitas permainan tradisional yang telah dipilih oleh murid. Jadi dalam kita nanti mengembangkan permainan tradisional ini juga kita tidak lupa akan berkoordinasi dengan murid atau meminta apa sih nanti yang akan dilombakan, kemudian bentuknya seperti apa, macamnya seperti apa. Nah, kita jangan lupa nanti murid diberi suatu macam suara, sehingga kita itu program itu adalah tidak dari saya, tidak dari Bapak Ibu guru, tetapi merupakan suara anak-anak, kemudian pilihan anak-anak, sehingga anak merasa memiliki program tersebut. Kedepannya seperti itu. Nah, di sini struktur program dan mitra di dalam komunitas belajar. Ya, program ini kita masukkan di program co-kurikuler atau P5 di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan bisa kita laksanakan nanti di tahun depan, yaitu tahun pelajaran 2004-2005, khusus untuk kelas 7-8 kan nanti belum memperoleh tema kearifan lokal. Ya, otomatis yang baru dapat kan yang kelas 9 kearifan lokal, tapi kelas 7-8 itu belum, sehingga bisa kita masukkan di situ. Dan selain itu juga bisa kita masukkan di dalam selain itu juga akhir semester boleh. Jadi jeda semester itu juga bisa dimasukkan program ini, atau jeda akhir tahun. Nah, macamnya, Mas, kembali dulu. Nah, macamnya ini permainan tradisional ini bisa egrang, bakia, gobak sodor, mungkin sudamanda, engklek, bendik, ya. Besok ya bendik ya, pernah ya, dulu ya ada lah itu kan. Kemudian lompat tali, gangsingan. Nah, program-program ini maka nanti bisa kita berikan ke anak-anak berkompetisi. Kemudian di sini ada bahwa di SEM itu sebenarnya adalah anak bisa tidak hanya menjadi pemain, tetapi anak-anak menjadi penyelenggara juga. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi manajer, ya, ada yang jadi penonton, tapi jadi penonton yang baik.
Terus jadi yang sorak-sorak itu namanya apa Bapak Ibu? Nah, selain supporter, jadi supporter ya. Selain supporter yang biasanya ada di lapangan itu apa namanya? Nah, cheerleader misalnya, ada yang jadikan itu. Karena mereka mungkin tidak semuanya anak kan bisa berolahraga. Mereka kadang punya minat yang lain, tidak begitu respect dengan olahraga. Tetapi bisa kita jadikan yang senang matematika ya, jadi analis pertandingan misalnya. Nah, atau justru yang lebih senang lagi bisa jadi jurnalisnya. Nah, jadi itu per kelompok nanti bisa membagi tugas. Anak-anak dengan sendirinya menjadi penyelenggara pertandingan. Itu adalah konsep dari SEM sebenarnya. SEM itu adalah sport education model, di mana anak itu tidak hanya jadi pemain saja, tetapi anak bisa jadi wasitnya, bisa jadi penyelenggaranya, bisa jadi penonton, jadi penonton yang baik seperti apa, menjadi pelatih seperti apa. Nah, itu nanti kegiatan anak. Lanjut Mas. Nah ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah. Itu adalah aset yang kita punyai. Ya, kita punya aset modal manusia, kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua semuanya saya yakin mendukung atau pelaksanaannya ini. Kemudian modal fisik, kita ada halaman sekolah, lab TIK, dan peralatannya. Yang mungkin nanti waktu kompetisi bisa saja di online kan, di YouTube streaming. Nah, anak-anak yang pintar di situ nanti mengarahnya ke situ. Ya, tidak usah jadi pemain. Ya, kalau misal tidak bisa, jadi kita punya peralatan TIK dan peralatannya, lingkungan alam kita juga punya, bisa kita gunakan lapangan garnison atau mungkin di alun-alun juga bisa. Kemudian di media sosial kita koordinasi dengan masyarakat dan budaya. Nah, ini yang masih ada adat istiadat yang kuat sejak modal finansial, dana bos dan komite. Lanjut Mas. Ya, ini hanya rencana evaluasi Bapak Ibu. Kalau nanti misalnya program kita bisa berjalan, program kita akan kita laksanakan, kapan kita harus evaluasi. Ini rencana evaluasi kita. Ya, bisa kita laksanakan di akhir tahun atau mungkin melalui komunitas belajar kita yang kemarin kita Ibu Yanti juga sudah menjawab ya punya komunitas belajar gitu ya. Ya berarti kita bisa lewat itu. Ya, kemudian bisa juga pakai metode yang lain. Ya, yang penting kegiatan itu bermanfaat untuk anak dan berorientasi untuk siswa semua. Karena yang di situ adalah bergerak itu anak. Lanjut Mas. Nah ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi kalau nanti pelaksanaan ini dilaksanakan. Itu bisa saja itu cuaca yang pertama, resiko cuaca karena di lapangan bisa saja wis disiapkan tapi hujan misalnya tidak bisa kita laksanakan atau kita undur. Kemudian beberapa permainan tradisional mungkin perlu pengawasan serius. Ya seperti nanti kalau egrang atau mungkin bendek itu kan juga betul-betul perlu pengawasan serius sehingga tidak adanya cedera pada anak-anak. Dan ini yang ketiga adalah penekanan pada pemahaman bagi penyelenggara kompetisi. Jadi anak biasanya senangnya hanya bermain. Ya. Nah, tapi kalau jadi penyelenggara biasanya mereka belum tahu apa yang mereka laksanakan sehingga mungkin kadang-kadang kurang maksimal. Itu Bapak Ibu Guru, saya hanya ingin memfokuskan pada satu lagi Mas. Satu lagi ke bawah. Ya, tadi SEM tadi sebenarnya SEM itu apa? Nah, itu salah satu memang metode ya olahraga sekarang yang berorientasi pada siswa dan diferensinya di olahraga ya salah satunya ini dengan metode SEM. Nah ini tulisannya hitam jadi nggak kelihatan. Ya saya bacakan. Ya. Jadi sport education model ya dikembangkan ya diputihke Mas. Ya. Habis ini kami mohon nanti komentar, saran atau pendapat Bapak Ibu Guru ya habis ini. Ya mungkin satu atau dua Bapak Ibu Guru. Nah ini sport education model itu dikembangkan tahun 94. Ya, seorang pakar pendidikan jasmani yang menjelaskan bahwa sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJJ yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga
Model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial. Nah ini, jadi memang konteksnya adalah konteks kehidupan yang sesungguhnya. Memang di olahraga itu yaitu adanya kompetisi, pertandingan, itu. Dalam berbagai peran sesuai kemampuan atau minatnya murid. Ya, dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, penonton, ya seperti cheerleader tadi, dan penganalisis pertandingan sampai ke jurnalistik. Ini adalah konsep dasar salah satu metode pembelajaran di olahraga yang SEM tadi. Nah, saya memang tertarik dengan yang metode ini sehingga saya membuat program tindak lanjut seperti di atas tadi. Bapak Ibu, kami mohon komentar atau kritik atau saran boleh pada Bapak Ibu guru dengan program saya ini, ya kira-kira kalau dilaksanakan dengan anak seperti apa. Moga Bapak Ibu, saya minta 2 saja pada Bapak Ibu guru, anak-anak juga boleh kalau memang mau memberikan komentar. Moga. Ya, Pak Duri, oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya Duri Muhammad akan menyampaikan tanggapan Pak Imam. Yang pertama ini ataukah pertanyaan ini, saya juga nggak tahu apa tanggapan atau pertanyaan. Ini yang pertama, dalam menggunakan metode SEM Pak nih, adakah prasyarat khusus untuk menggunakan metode tersebut, atau apakah harus tahu dulu aturan-aturan permainan lombanya atau apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan metode SEM ini yang menarik apa Pak menurut penjenengan? Kok tertarik dengan pembelajaran yang model SEM ini? Kemudian yang ketiga, ini tadi disampaikan ada anak yang suka YouTube, nanti masuknya ke YouTube. Ini mungkin karena diferensiasi. Kemudian yang suka jurnalistik, di jurnalistiknya, misalkan sampai ke situ. Nanti apakah ketika ini dipraktekkan, ini apakah tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran? Nah, itu saja. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Pak Duri ya atas kesempatan ya pertanyaannya. Ya. Yang pertama Pak Duri, ya kaitannya dengan program SEM ini program SEM co-kurikuler dan juga bisa intrakurikuler. Ya. Nah, saya tertarik di program ini karena kita sekarang kan masanya diferensiasi, artinya diferensiasi anak. Memang kadang anak-anak kan tidak semua senang olahraga, Pak. Tidak ada semua senang olahraga. Mereka yang senang matematika itu ada, yang mungkin senang di IT-nya, yang olahraga itu agak enggan. Nah, makanya kita berikan perbedaan dari diferensiasi tersebut. Anak yang senang misalnya kok di IT-nya, ya tadi bisa kita kembangkan mereka jadi jurnalistik saat jadi penyelenggara. Jadi nanti penyelenggara kan bisa per kelompok. Anak itu jadi penyelenggara. Jadi satu kelompok nanti ada mereka bermain jadi pemain, ada yang jadi wasitnya mungkin ya, ada yang jadi jurnalistiknya ini atau analisa semua. Ya, saya memang tertarik inilah untuk kaitannya dengan tujuan. Ya, dengan tujuan. Ya, sebelumnya kan ini kalau di intra kan ada saya berikan kadang diskusi kelompok tetap fokus pada materinya. Dia tetap melaksanakan misalnya passing bawah, passing atas, ya dia tetap melaksanakan passing bawah tapi semampunya. Dan diskusi itu juga diskusinya tentang passing bawah dan atas misalnya. Itu fokus. Tetapi nanti setelah itu baru kita bermain dengan tugas-tugas mereka yang kurang minat dengan olahraga, bisa jadi yang lainnya. Hakim garis atau yang tidak suka apa-apa jadi penonton nggak apa-apa, kalau memang sisa anaknya boleh jadi penonton.
Ya, jadi kaitannya dengan jurnalistik tadi ya nggak apa-apa. Jadi mereka ada yang jadi pemain, kita jadi ibaratnya jadi wartawannya, meliput pertandingan tersebut. Itu, gitu. Itu Pak Duri, ya kaitannya dengan itu. Gitu. Iya, jadi kita harus memfasilitasi anak. Kalau di dalam intra, kalau ini kan kalau di B5 mungkin tujuannya kan beda nih. Kalau di intra misalnya saya passing bawah passing atas, ya kita diskusinya juga tentang passing bawah passing atas, dan setelah itu juga melaksanakan passing bawah yang benar, presentasi seperti apa. Mereka mempraktekkan juga. Jadi ada prakteknya baru, setelah itu tugas masing-masing tadi. Gitu. Satu lagi Bapak Ibu, monggo kami minta kalau sudah Bapak-bapak boleh dari Ibu-ibu. Satu saja, boleh komentar, boleh kritik, boleh pertanyaan, monggo. Monggo, ya. Satu lagi aja, monggo boleh yang lainnya. Bapak Ibu, anak-anak juga boleh, silakan. Monggo Bu Yanti. Sini Pak. Oh ya, oke, Bu Yanti ini siap. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya melihat tadi penjelasan Pak Enan, itu ini memang sangat menarik sekali ya untuk mapel olahraga. Nah, saya berpikir kalau misalnya ini saya terapkan di mapel IPA itu kira-kira bisa enggak Pak Enan? Kalau ini kan banyak di luar ya, karena permainan ya. Mungkin nanti saya sama Bu Tati sama kelompok IPA bisa berpikir untuk permainan kalau IPA itu diterapkan metode SEM itu mungkin juga bisa Pak mungkin ya. Karena ada kalau di IPA kan ada menggambar, ada meneliti, itu juga seperti itu. Nah, saya senang sekali ini kalau diterapkan di pelajaran PJOK itu sangat cocok sekali karena memang permainan itu tadi intinya permainan metodenya ada permainan itu ya Pak. Ya, terima kasih hanya itu saya menyampaikannya. Terima kasih Bu Yanti. Ya memang awalnya dulu saya sebelum mengikuti program PPKD ini juga bingung. Saya ditanya teman-teman MGMP karena kebetulan saya juga satu-satunya guru penggerak di PJOK. Saya ditanya diferensiasi ya, saya konsepnya baru konsep yang dari Pak Naryo. Diferensiasi itu ibarat kita itu apa prasmanan. Ya ibarat prasmanan itu yang dari Pak Naryo. Jadi kita membuat latihan ada 3 latihan, nanti anak milih sendiri mau latihan 1, mau latihan 2 atau latihan 3. Itu yang konsep yang saya pelajari awalnya. Tetapi setelah saya ikuti di sana ternyata berkembang, tidak hanya itu saja. Itu juga diferensiasi, tapi tidak hanya itu saja, bahwa lebih jauh saya mendapatkan banyak hal tentang olahraga, tentang kaitannya dengan olahraga. Ya, selamat datang Pak Kukuh. Nah, monggo kalau memang mau dikaitkan ke mapel lain, kalau memang memungkinkan, saya kira juga bisa, nggak masalah. Saya kira bisa saja atau memungkinkan juga. Itu kalau yang penting gimana caranya untuk melakukannya. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk diseminasi untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk program ke depannya juga bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa, kalau mau di belakang boleh.